Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan hasil tutorial. Nah, sekarang nih, gue mau bikin tutorial bagaimana caranya untuk mengecek motor Mio atau membeli motor second Mio ya. Nah, motor ini tergolongnya sudah sangat tua karena ini tahun 2011. Oke ya. Nah, buat teman-teman untuk pembelian motor seperti ini itu harus ngeceknya super teliti, apalagi dengan keadaan motornya yang mungkin kurang terawat. Tapi kalau motor ini sih lumayan terawat ya, karena kita bisa ngelihat dari bagian pelak-pelaknya, rodanya itu masih bagus. Dan ini dikasih stiker karbon sama spakbornya stiker karbon. Nah, Mio itu biasanya penyakitnya ada di tutup seal klepnya ya, di bagian dalam sana nih. Ini dari jok, lalu kita lihat di bawahnya nih ada lubang ini, kita senterin ke dalam. Nah, sebentar saya senterin dulu ya. Nah, itu dia ya. Jadi motor ini yang sering terjadi adalah seal tutup klep ya. Emang ini murah, tapi kalau biasanya motor ini diganti berapa kali pun biasanya gini-gini terus. Harus tahu penyebabnya apa. Kalau misalkan memang kedorong ya mungkin akan selalu begini. Nah, itu satu. Dua, itu di bagian komstir sini ya. Komstir sini biasanya kalau nggak dipakai jalan dia nggak berasa, diginiin ya enteng-enteng aja ya. Tapi kalau dipakai jalan dan jalannya itu agak kenceng lalu ada belokan, cobain belok. Kalau motor ini maunya tidur berarti komstirnya sudah kena. Kalau setelannya doang itu nggak ngaruh. Karena kemarin ada yang bilang yang ngajak debat katanya setelannya doang. Motor ini nggak pernah diapa-apain karena yang pemakaian orang tua ya. Dan motor ini gue cobain ternyata begitu dia belok dia rasanya kayak mau jatuh. Begitu di netral ini misalkan belok begini ya, belok segini kalau kecepatan tinggi ya, pas diginiin, pas dilurusin lagi itu rasanya tuh bagel apa ya, bagel tuh kayak mau jatuh gitu loh. Nah terus di bagian sini ini masih tebal, berarti ini pemakaiannya lumayan ya, lumayan perawatan karena di sini nih masih tebal nih untuk kampas teratur nih, ganti kampasnya teratur ini, jadi belum kemakan ya, ini cuma karat doang. Tapi ini biasanya kalau karat ini menandakan kalau ini bukan originalnya, bukan orisinilnya ya, orang bilang bukan orisinilnya, mungkin ini gantian. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, yang penting di rem masih makan-makan aja, namanya juga motor second ya. Nah, Mio rentan juga di bagian ini nih, di bagian kaca ini ya, mika ini, bukan kaca, mika itu biasanya ini seringnya pecah kalau enggak di dalamnya itu ada berair atau ngembun ya. Nah di bagian sini juga perlu kita lihat di bagian lampu ya, di bawah lampu itu ada untuk dudukan bohlam ya. Kalau di dalamnya itu udah meleleh berarti motor ini pernah masalah di bagian kiprok yang pengisiannya terlalu tinggi menyebabkan si reflektor ini meleleh. Tapi ini masih kategorinya aman ya, itu masih aman. Nah ini bekasnya juga di skotet ini, tapi pernah jatuh mungkin ya atau apa, ini ada lecet-lecetnya. Nah terus di bagian CVT itu jangan lupa juga nih diputar. Kalau ini bunyinya serok 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 kencang banget, itu berarti rasionya udah mau kena, atau mungkin di bagian kampas ganda sama rollernya juga udah ada masalah. Diputar, kalau ini bunyinya nggak terlalu kasar banget itu ya toleransi normal ya. Terus di bagian-bagian dalamnya, terus ini soknya bukan originalnya ya, ini pakai shock beat nih, ini bukan asli shock Mio ya, shock beat. Tapi nggak masalah, masih bagusan shock ini sih menurut saya. Nah di bagian bawah-bawahnya tuh ada rembes-rembes, nggak, untuk mesinnya masih oke, tapi untuk di bagian klep depannya memang itu bocor. CVT-nya masuk oke. Terus kita jangan lupa kita cobain pakai slah ya. Kalau di slah masih enteng oke, enak ya. Jadi belum diapa-apain ini motor berarti. Nah ini langsung bunyi ya. Terus kita cobain pakai starter. Nah
Kita dengarkan di bagian CVT-nya. Di bagian CVT-nya ini masih terbilang oke ya. Ini getar-getar biasa ya. Terus kita kalau gas, nah ini masih wajarnya si motor-motor tahun tua ya. Kita udah gas segini, RPM segini tuh masih belum jalan rodanya. Kita naikkan lagi. Nah itu baru muter. Berarti kemungkinan kampas gandanya atau rumah kampas gandanya itu udah mulai renggang atau menipis di kampasnya ya. Tapi itu bukan masalah besar. Yang penting kalau tarikannya ini masih enggak terlalu jauh jaraknya, terus kita harus dipakai jalan juga. Kalau belum terlalu jauh itu berarti wajar. Nah terus di bagian sini nih lampunya sering banget mati ya. Lampu speedometer mati. Tapi ya nggak apa-apa. Ini sen masih nyala. Untuk sen-sennya masih nyala. Itu ya masih nyala. Cuma lampu speedometernya aja mati. Terus kita cobain klakson. Nah itu masih bunyi ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang kemarin tanya bagaimana caranya untuk mengecek motor Mio, ini dia. Kalau kurang jelas bisa tulis di komentar. Jangan lupa dibagikan juga ke teman-teman atau kerabat Anda yang sekiranya lagi mencari motor second. Semoga bermanfaat informasi dari saya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.